Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji one way ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita masuk ke dalam tutorial, pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu konsep dasar uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok independen atau minimal 3 kelompok independen. Uji one way ANOVA atau analysis of variance bisa juga disebut dengan uji ANOVA satu faktor. Adapun syarat dilakukannya uji one way ANOVA yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategori. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, varian antar data kelompok harus homogen. Yang kelima, skala pengukurannya berupa interval atau rasio. Serta yang terakhir, jenis data yang digunakan berupa numerik dengan kategorik. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada studi kasus. Di sini dikatakan suatu penelitian dilakukan oleh pemilik toko buah, rumah buah, dengan tujuan untuk membandingkan penjualan buah salak, jeruk, dan apel dalam kurun waktu 12 bulan. Dengan tujuan untuk mengetahui, yang pertama, apakah terdapat perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan juga apel. Yang kedua, berapakah rata-rata penjualan ketiga buah tersebut. Yang ketiga, yaitu buah mana saja yang penjualannya sama. Baiklah, berikut ini adalah data penjualan buah salak, jeruk, dan apel dalam kurun waktu 12 bulan. Berikut ini data penjualan buah salak, jeruk, dan apel dalam kurun waktu 12 bulan yang sudah disajikan di dalam Excel. Di sini ada ditampilkan data penjualan buah salak, data penjualan buah jeruk, dan data penjualan buah apel dalam kurun waktu 12 bulan. Selanjutnya kita membuat tabel pengkategorian seperti berikut ini. Untuk buah salak, kita dapat memberi kode dengan angka 1. Selanjutnya, untuk buah jeruk, kita dapat memberi kode dengan angka 2. Dan yang terakhir, untuk buah apel, kita dapat memberi kode dengan angka 3. Tujuan dibuatnya tabel seperti ini agar memudahkan dalam proses penginputan data di dalam aplikasi SPSS. Untuk pengisian pada variabel view, saya isi pada kolom name yaitu variabel X dan juga variabel Y. Sedangkan desimal angka 2 dapat diganti dengan angka kosong. Sedangkan label untuk variabel X dapat diisi dengan buah. Sedangkan variabel Y dapat diisi dengan penjualan. Dan yang terakhir, untuk value pada variabel buah, dapat kita isi untuk value diisi dengan angka 1, dan pada label dapat diisi dengan salak. Selanjutnya kita klik add. Selanjutnya kita isi lagi pada value angka 2, dan pada label yaitu dengan jeruk. Selanjutnya add, dan yang terakhir kita isi pada value yaitu nomor angka 3, dan pada label kita isi dengan apel.
Selanjutnya klik Add dan OK. Baiklah, itu tadi merupakan tutorial pengisian variabel view. Baiklah, jika sudah selesai, kita dapat beralih mengisi data view. Baiklah, berikut ini merupakan tampilan dari data view. Untuk pengisian data view ini, kita dapat mengambil datanya dari Excel yang telah kita buat tadi. Di sini kita akan mengambil kode buah dan penjualan. Baiklah, kita copy datanya. Klik kanan lalu copy. Selanjutnya kita kembali membuka aplikasi SPSS. Lalu kita paste di data view pada SPSS. Klik kanan kemudian paste. Maka dapat kita lihat data sudah tersajikan. Dapat kita lihat seluruh data sudah berhasil terinput. Selanjutnya, saya akan menganalisis data ini menggunakan uji normalitas data terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Caranya, kita bisa pilih Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore. Selanjutnya, untuk variabel buah kita pindahkan ke kolom Factor List. Kemudian untuk variabel penjualan dapat kita pindahkan ke kolom Dependent List. Selanjutnya pilih Plot, lalu checklist pada Normality Plot with Test. Selanjutnya klik Continue, dan yang terakhir klik OK. Baiklah, kita tunggu sebentar sampai output Explore muncul. Nah, di sini ada beberapa tabel pada output Explore. Di sini kita diminta untuk fokus pada tabel Test of Normality. Tabel ini sudah saya copy pada file PPT yang selanjutnya akan saya tampilkan. Baiklah, di sini terdapat dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Di sini dikatakan jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data distribusi itu normal. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, selanjutnya kita bisa menginterpretasi
Untuk tabel test of normality. Nah, di sini kita diminta untuk fokus pada kolom sigma pada Shapiro Wilk. Adapun hasil output SPSS yaitu pada buah salak, nilai signifikan sebesar 0,166 lebih besar dari 0,05. Sedangkan buah jeruk yaitu nilai signifikan sebesar 0,287 lebih besar dari 0,05. Dan untuk buah apel nilai signifikan sebesar 0,753 lebih besar dari 0,05. Nah, ketiga buah tersebut memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Maka dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Baik, selanjutnya kita bisa menganalisis data ini untuk uji one-way ANOVA karena asumsi normalitas data sudah terpenuhi. Selanjutnya kita dapat melakukan dengan cara memilih analyze, kemudian compare means, selanjutnya kita pilih one-way ANOVA. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Untuk variabel buah dapat kita pindahkan ke kolom faktor, sedangkan variabel penjualan dapat kita pindahkan ke kolom dividend list. Selanjutnya kita dapat memilih post hoc untuk uji lanjut. Di sini kita pilih 2KSB. Selanjutnya kita pilih continue. Lalu selanjutnya pilih option. Lalu kita centang pada deskriptif, lalu homogeneity of variant test. Selanjutnya bisa kita klik continue. Baik, yang terakhir kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tunggu untuk munculnya output one way. Ini sudah muncul beberapa tabel, ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel deskriptif, yang kedua ada tabel test of homogeneity of variance, yang ketiga ada tabel ANOVA, serta yang terakhir ada tabel 2KB. Keempat tabel ini sudah dipindahkan ke dalam file PPT. Selanjutnya kita bisa menginterpretasi tabel ini di dalam file PPT. Baiklah, kita langsung saja ke file PPT. Baiklah, di sini ada dasar pengambilan keputusan uji homogenitas.
Di sini terdapat dua pedoman. Yang pertama, jika nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka distribusi data adalah homogen atau varian data sama. Yang kedua yaitu jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen atau varian data berbeda. Berikut ini adalah hasil output SPSS uji homogenitas. Terdapat tabel Test of Homogeneity of Variance. Di sini kita hanya perlu fokus kepada signifikasi. Jika dilihat dari tabel tersebut, maka analisis output SPSS yaitu nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,875 lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa varian data adalah homogen. Selanjutnya di sini terdapat pedoman uji one-way ANOVA. Ada dua pedoman, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan two-tiled lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan apel secara signifikan. Selanjutnya yang kedua, jika nilai signifikan two-tiled lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan apel secara signifikan. Selanjutnya kita bisa menginterpretasi untuk tabel ANOVA. Berdasarkan tabel di atas, yaitu tabel ANOVA, diketahui nilai signifikasi yaitu 0,031. Maka analisis output SPSS ANOVA yaitu berdasarkan tabel di atas atau ANOVA diketahui nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,031. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yaitu rata-rata penjualan ketiga buah tersebut berbeda secara signifikan. Selanjutnya kita akan menginterpretasi tabel deskriptif. Di tabel ini kita bisa fokus kepada kolom min atau rata-rata pada setiap buah. Nah, selanjutnya untuk analisis output SPSS pada tabel deskriptif, yang pertama yaitu rata-rata penjualan buah salak sebesar 337,50. Yang kedua, rata-rata penjualan buah jeruk sebesar 538,33. Yang ketiga, rata-rata penjualan buah apel sebesar 404,17. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah buah jeruk, yaitu sebesar 538,33 buah. Nah, menurut tabel deskriptif, rata-rata penjualan tertinggi di toko buah rumah buah ini adalah buah jeruk dalam waktu 12 bulan. Selanjutnya di sini ada tabel tukai. Di tabel tukai ini kita dapat fokus kepada subsit 1 dan subsit 2. Analisis output SPSS tukai. Yang pertama, pada subset 1 terdapat data penjualan buah salak dan apel. Maka bisa diartikan bahwa penjualan buah salak dan apel secara signifikan adalah sama. Yang kedua, pada subset 2 terdapat data penjualan buah apel dan jeruk. Maka bisa diartikan bahwa penjualan buah apel dan jeruk secara signifikan adalah sama. Sekian penjelasan mengenai uji ANOVA beserta uji lanjutnya yaitu 2KSB.